tugas mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu izin menyebutkan nama Ibu Dr. Maria Loihala, SSC MS. Jadi Bapak, Ibu, dan adik, kami bisa minta waktunya sekitar 5 sampai 10 menit ke depan. Apakah Bapak, Ibu, dan adik bersedia? Bisa kita mulai? Pada anak. Sebelumnya, apakah Bapak, Ibu, dan adik sudah mengetahui apa itu diabetes mellitus? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis akibat gangguan metabolisme tubuh yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau hiperglikemia karena kurangnya insulin atau tubuh tak mampu menggunakan insulin dengan baik. Baik, Ibu, Bapak, dan adik, apakah tahu penyebab diabetes mellitus? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja penyebab diabetes mellitus atau yang dikenal dengan penyakit gula. Yang pertama meliputi faktor keturunan seperti contoh Bapak atau Ibu punya keluarga atau orang tua yang punya penyakit diabetes atau terkena penyakit diabetes mellitus, itu bisa diturunkan ke Bapak atau Ibu. Yang kedua yaitu obesitas atau pembunuhan. Yang ketiga yaitu kurangnya aktivitas seperti olahraga atau aktivitas di luar rumah. Yang keempat usia lanjut. Yang kelima penggunaan obat tertentu. Yang terakhir stres dan penyakit lainnya. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke jenis-jenis DM. DM sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu DM B1. Yang B1 ini dimana kondisi kekurangan insulin total. Biasanya terjadi sejak usia muda. Nah, dalam tubuh sel B pankreas pasien rusak. Akibatnya insulin sama sekali tidak diproduksi. Inilah yang menyebabkan kadar gula dalam darahnya meningkat. Nah, masuk ke DMP2. DMP2 ini biasanya disebut dengan disintesis insulin. Artinya insulinnya ada, namun sel-sel dalam tubuh tidak meresponnya dengan baik. Anggap saja insulin itu kunci dan sel adalah pintu. Kunci atau insulin sudah ada tapi pintu sel macet dan tidak mau terbuka. Akibatnya glukosa atau gula tidak mau terbuka atau tidak bisa masuk ke dalam sel dan terjadi penumpukan gula dalam darah. Ini adalah tipe yang paling umum terjadi. Yang ketiga yaitu DM tipe gestasional atau yang terjadi saat masa kehamilan. Biasanya akan dipanggang ketat dan biasanya hilang setelah melahirkan. Namun meningkatkan risiko DM kedua di masa depan. DM juga ada beberapa penyebab lainnya disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya penggunaan obat tertentu, adanya infeksi atau kelainan genetik. Baik, apakah Bapak sudah cukup jelas? Jelas ya. Baik, di sini ada tanda dan gejala diabetes mellitusnya. Yang pertama sering buang air kecil dan sering haus juga. Yang ketiga sering lapar. Dan yang keempat berat badan menurun tanpa sebab. Yang kelima cepat lelah. Yang keenam pandangan kabur, dan yang ketujuh kesemutan di tangan atau kaki. Terus itulah tanda-tanda dan gejala diabetes mellitus. Nah, di sini juga ada komplikasi penyakit diabetes mellitus. Jika tidak dikendalikan, diabetes ini dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama retinopati atau gangguan penglihatan, yang kedua ada nefropati atau kerusakan ginjal, yang ketiga ada neuropati gangguan saraf, yang keempat ada penyakit jantung atau stroke, penyakit jantung dan stroke, dan yang kelima ada luka sulit sembuh sehingga dapat diamputasi.
Nah, baik Bapak, Ibu, Adik, penyakit ini selain berbahaya bagi tubuh, penyakit ini juga bisa kita cegah ya sebelum komplikasinya lebih parah. Pencegahannya ada 3 cara, yaitu ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, juga pencegahan tersier. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Tidak jauh-jauh dari pola hidup sehat ya tentunya. Yang pertama adalah makan makanan yang seimbang dan juga bergizi, seperti yang rendah gula, makanan yang rendah gula, juga makanan yang tinggi seratnya. Yang kedua yaitu olahraga yang teratur, kurang lebih 150 menit per minggu ya. Terus yang ketiga ada menjaga berat badan ideal, tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kurus. Yang keempat adalah hindari rokok dan alkohol. Izin Bapak, apakah Bapak sering merokok? Iya sih. Kalau sebisa mungkin dihindari ya rokoknya, mungkin dikurangi dulu. Kalau bisa setelah itu dihindari. Nah, yang kedua adalah pencegahan sekunder. Untuk penderita diabetes mellitus, hal pertama yang paling wajib yang dilakukan yaitu mengontrol kadar gula darah secara rutin supaya kita bisa tahu sudah separah apa sih penyakitnya ini dalam tubuhnya kita. Terus yang kedua yaitu diet sehat dan olahraga. Yang ketiga adalah patuhi pengobatan dari dokter, apapun yang disarankan dan dianjurkan oleh dokter dapat diikuti ya. Terus yang ketiga ya, yaitu pencegahan tersier. Untuk penderita dengan komplikasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah rehabilitas dini. Yang kedua adalah perawatan lanjutan untuk mencegah kecelakaan. Baik, apa Ibu dan Adik, apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin dek, di sini saya mau menanyakan tentang yang tadi dijelaskan kan mengenai pencegahan diabetes mellitus nih. Nah di sini kan tadi katanya pencegahannya tuh tentang merokok. Nah pertanyaannya saya apa hubungannya merokok dengan diabetes? Sementara seperti yang kita tahu bahwa diabetes dan rokok itu tidak ada hubungannya karena gini loh. Nah, di dalam rokok tidak ada kandungan gula. Mungkin bisa dijelaskan? Baik Bapak, jadi hubungan dari rokok dengan diabetes sendiri adalah sebab adanya zat nikotin dan zat kimia rokok yang menyebabkan resistensi insulin dan merusak sel beta pankreas yang pada akhirnya membuat kontrol gula darah sangat sulit dan mempercepat serta memperparah komplikasi serius pada penyakit diabetes mellitus sendiri, seperti contohnya nih penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan saraf. Oleh karena itu, menghindari atau berhenti merokok adalah salah satu tindakan modifikasi gaya hidup paling efektif yang dapat menurunkan risiko diabetes mellitus dan secara signifikan memperbaiki kontrol gula darah pada penderita diabetes mellitus. Apakah Bapak sudah paham? Paham deh.